Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MFA Channel. Kali ini gue pengen membahas tentang bagaimana ketika itu melewati derasnya arus aliran sungai yang begitu masif, dan juga kita tahu bahwa derasnya aliran sungai itu yang akhirnya membuat kita melihat itu sebagai suatu celah, bagaimana ketika celahnya itu diendapkan. Akhirnya apakah ketika dicela, yang celah-celahnya itu diendapkan itu bisa menimbulkan efektif untuk menghentikan derasnya sungai? Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe in my channel. Semoga video gua kali ini bermanfaat. Sebelumnya juga gua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Idul Fitri kali ini kita mendapatkan pahala. Semoga kita kembali yang keberkahan, dan juga kita semoga Ramadan yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini gue pengen membahas tentang yang tadi, masa tentang deras aliran sungai. Tapi sebenarnya bukan bahas yang sedemikian rupa. Gue pengen membahas tentang ibaratkan seperti itu, ibaratkan seperti derasnya aliran sungai ketika celahnya diendapkan itu bagaimana sih? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Derasnya aliran sungai ketika diendapkan itu akan semakin meluap, ketika diendapkan dengan bebatuan akan semakin meluap, akan semakin melebar. Dan ini pun berkaitan dengan derasnya arus globalisasi, derasnya arus media. Kita tahu sekarang yang kita bahas adalah masalah tentang Palestina, masalah tentang perpolitikan di internasional. Kalau kita tahu kemarin itu kan ada Palestina itu ketika di penghujung Ramadan itu mengalami suatu desakan yang begitu luar biasa. Ketika lagi iktikaf, ketika lagi sholat raweh, itu tiba-tiba diserang. Bagaimana secara secara nggak tiba-tiba gitu, ketika mereka lagi khusyuknya mengerjakan ibadah, tiba-tiba Masjid Al-Aqsa diserang yang begitu masif. Ini begitu pertempuran yang sangat Zionis banget, pertempuran yang dari Zionis yang begitu mengecam bagaimana tindakan brutal mereka, tindakan laknat turun mereka, yang akhirnya kita tahu bahwa ini adalah suatu kecaman yang begitu keras bagi gua pribadi, bagi negara-negara muslim yang lain. Ini bukan persoalan tentang bagaimana persoalan itu bukan hanya pada diri Palestina, tapi ini persoalan bagaimana pada diri kita sendiri sebagai umat muslim juga, gitu, yang ada di seluruh dunia, dan juga keadilan untuk seluruh kemanusiaan. Apa yang terjadi sekarang itu adalah suatu efek yang begitu besar. Bagaimana tidak, kan gitu, arus globalisasi ini begitu masif, sehingga kita tahu kemarin ketika ini isu Palestina ini masih mencuat, meskipun dalam suasana lebaran. Artinya apa? Ketika masih suasana mencuat, itu yang membuat kita itu semakin melihat gerilya yang begitu gerilya yang begitu masif. Bagaimana tidak, gitu. Gerilya inilah yang akhirnya membuat mereka itu seolah-olah sebagai terjadi kepanikan, itulah yang akhirnya membuat para Zionis, para rakyat Israel itu betul-betul mengalami perselingkuhan kepada media-media, termasuk para petinggi di media sosial. Bagaimana tidak, kan gitu ya, ketika ini adalah suatu senjata yang luar biasa media ini, ya. Mereka begitu panik. Akhirnya bagaimana caranya untuk menggembosi semua postingan-postingan berkaitan dengan Palestina, gitu. Yang menggembosi, yang akhirnya juga membuat postingannya di-banned, bahkan tidak terkecuali ya sampai akhirnya juga menutup akun tersebut, gitu. Itu yang sangat luar biasa masif dari peran media tersebut. Apa yang terjadi juga sekarang itu adalah suatu yang mereka adalah mengalami kehilangan ketidakpercayaan, mengalami situasi yang sangat krisis juga, dan gitu. Ketika Palestina mengalami krisis, tapi Israel lebih mengalami krisis lagi. Krisisnya apa? Karena media yang begitu masif, akhirnya mereka gimana caranya tuh ingin banget mengembosi, ya. Terjadilah perselingkuhan antar pihak dari Israel kepada para media-media, termasuk para media sosial. Kemarin kita tahu ya, itu terjadi.
yang terjadi pengembosan gitu. Apa yang terjadi sekarang juga, ini juga berkaitan dengan ketika yang terjadi di Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Kita ingat ya, di Indonesia pesta demokrasi. Apa nggak ingat internet sampai mati total? Gua ingat banget ketika sekitar 2 tahun lalu. Lagi itu gua kan masalah kuliah, masa gue pengen bales ya, masa tentang kuliah lah kayak gitu. Bahkan yang lain lagi masalah bisnis, lagi masalah apapun, masalah pekerjaan, tapi tiba-tiba internetnya mati kan gitu. Kan maksudnya kok di sini kan internetnya lancar, apa kenapa nggak lancar kan gitu. Oke, kayaknya gue nekat ambil tabungan gue beli kuota di provider lain gitu. Yang ketika beli kuota di provider lain ternyata mengalami hal yang sama, dan ini ada apa, terjadi pengembosan internet tersebut. Dan ini nggak begitu suatu kepanikan juga ketika di Indonesia itu pernah mengalami kejadian hal tersebut. Bukan hanya satu kali, bahkan ketika di masa isu Papua sempat diputus juga. Kalau gue tahu isunya apa, masalah tentang tentang yang kemarin juga, yang tentang yang pengkhianatan gitu ya, pengkhianatan pada suku, ras, dan agama terhadap orang-orang Papua. Akhirnya internet di Papua itu diputus juga. Bagaimana tidak kan gitu. Itulah salah satu yang luar biasa peran media ini yang begitu masif, dan akhirnya juga mereka gimana caranya ya mereka itu melakukan pengembosan. Gimana caranya ya mereka ingin melakukan perselingkuhan ada hal tersebut. Bukan hanya itu saja, banyak hal yang lain. Bukan selain pemutusan internet, ada lagi yang terjadi, misalnya masalah KPK. Bagaimana tidak kan gitu, masalah reformasi di korupsi ya, KPK juga yang sekarang dirumahkan kan gitu ya. Bahkan sampai Omnibus Law juga ya, Omnibus Law juga ini menjadi pembahasan kita paling utama juga kan gitu. Ini ada 2 pembahasan yang masih kita ingat. Bahkan tidak dan masih ingat juga ketika pesta demokrasi tahun 2019 juga itu ada yang terjadi demikian gitu ya. Itu yang akhirnya membuat begitu mereka itu panik, begitu mereka itu sampai melakukan hal apapun, yang penting postingan-postingan itu tidak boleh terjadi. Ketika berkaitan dengan postingan ini akhirnya di-banned. Bahkan bukan hanya di-banned doang, sampai akunnya yang tadi gue katakan, akunnya sampai ditutup. Ini luar biasa banget, akunnya sampai ditutup, akun sosial media. Ini luar biasa banget peran media. Bukan hanya itu aja. Ketika kita masifkan, ramaikan dengan hashtag batalkan undang-undang KPK, batalkan Omnibus Law, itu begitu menggembos, itu penggembosannya itu sangat luar biasa. Bahkan tidak terkecuali pihak mereka yang masa dirugikan akhirnya menyewa lah para serigala. Tahu lah serigala maksudnya apa gitu ya. Gue bilang katakan para serigala yang tiba-tiba merekam ketika yang berkaitan dengan pihak mereka yang merasa dirugikan, hanya para serigala itu melaju, merekam secara tiba-tiba, menyerang secara tiba-tiba, menjadi mencari mangsanya. Dan ini yang akhirnya, dan istilahnya ketika menyerang secara tiba-tiba itu bukan seperti itu caranya. Ya maksudnya istilahnya mereka itu pihak dirugikan, terus mengatakan para serigala itu kan bukan seperti itu caranya kan gitu. Mereka tidak seperti itu, dan itu pun terjadi, hal ini banyak banget akhirnya. Tapi ketika pihak yang dirugikan itu menyewa para serigala, ternyata mereka juga tetap aja kan gitu, malah justru kena batunya. Banyak yang akhirnya para serigala itu tidak tahu menahu prosesnya bagaimana, ininya bagaimana. Mereka juga bisa dipatahkan kalau kita punya ilmu, kalau kita punya tahu bahwa ini gitu. Apakah gua nggak mengamati semuanya? Gua amati semuanya. Ketika pengembosan ini yang secara masif, pengembosan ini yang begitu pengembosan yang tidak terelakkan gitu, sehingga mereka itu begitu panik. Inilah peran media luar biasa, melebihi senjata apapun. Makanya kan gitu, mereka yang masih pihak dirugikan, yang dianggap bukan tanda kutip menganggap dirugikan, itu akhirnya melakukan perselingkuhan, pengembosan, gimana pun caranya, itu tidak pastinya tidak melakukan seperti itu. Ya itulah mereka. Ya apalagi ini masa isu Palestina, isu yang bergejolak gitu. Palestina adalah saudara kita semua. Palestina bukanlah apa yang dituduhkan ketika misalkan masalah mungkin masalah tentang Zion
Yang itu mereka juga bukan masalah tentang masalah Zionis atau apa, bukan. Ini masalah kemanusiaan gitu. Palestina ketika masalah tentang ini berkaitan dengan pertahanan, berkaitan dengan kemerdekaan, ini yang kita harus perjuangkan. Bagaimana tidak gitu ya. Ini masanya gini loh, para Zionis itu mereka itu melakukan bagaimanapun caranya menggembosi para Palestina. Itu mereka kalau kita menelisik sejarahnya, itu adalah bagaimana caranya para rakyat Nurul itu membangun negara khusus untuk orang Yahudi. Itulah yang terjadi sekarang, akhirnya mengampaslah hak-hak Palestina ya, menyerang secara tiba-tiba. Bagaimana anak kecil itu ya, gue pernah dengar juga dari salah satu orang Indonesia yang stay di Gaza itu, bahwa mengatakan banyak yang anak kecil juga dituduh sebagai teroris. Ini sungguh luar biasa banget. Ini sungguh luar biasa. Para Zionis ini yang akhirnya menggembosi bagaimana caranya itu Palestina itu mengalami ketidakpercayaan. Tapi ada tetapinya. Kalau kita orang yang cerdas, orang yang berilmu, tidak akan pernah mengalami hal demikian. Karena kita tahu ilmunya tidak seperti apa yang diberitakan. Bukan hanya ilmunya seperti yang tidak diberitakan ya, tapi bagaimana ilmu-ilmu itu kita terus dapatkan, kita terus diskusi. Itu penting sebenarnya. Terus juga apa yang terjadi sekarang ya, Palestina bukanlah isu semata soal negara, bukan soal semata karena ya masalah ini bukan negara bukan ngapain ngurusin negeri orang atau apa, di sini lagi carut marut. Ya memang Indonesia lagi carut marut. Kalau boleh tahu ya, ini gua kasih tahu aja, kalau boleh tahu Indonesia merdeka karena siapa? Indonesia merdeka karena siapa? Kalau Indonesia nggak dikomporin, tanda kutip dikomporin, siapa yang akan bisa, kapan Indonesia bisa merdeka? Kalau nggak dikomporin, kalau nggak direwelin, siapa? Coba bayangkan, padahal Palestina aja masih situasinya tergencet, misalnya terhempit dengan situasi juga. Tapi Palestina pengen senantiasa membantu, terutama untuk Indonesia, yang bagaimana caranya Indonesia itu harus merdeka. Mereka itu saudara kita. Makanya memaknai 17 Agustus itu siapa? Selain negara, selain mereka. Yang memaknai 17 Agustus negara mana lagi? Kalau misalkan ada negara lainnya mungkin cuman hanya di waktu tertentu. Tapi kalau mereka, Palestina, memaknai 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, itu justru setiap momen itu, setiap tahun berkali-kali mereka itu memaknai. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi memaknai bagaimana ya, misalkan meninggalkan lomba 17 Agustus kayak makan pupuk, makan kelereng atau apa, makan kelereng, lomba kelereng atau apa, itu justru istilahnya mereka itu jadi memaknai gitu. Wah, ternyata inilah saudara kita ya, yang udah memejuang ya, maksudnya mereka juga membantu, mendorong supaya kita bisa, Indonesia tuh merdeka. Nggak pantas kalau misalkan mengatakan bahwa ngapain ngurusin negeri orang lain. Itu nggak pantas menurut gua, karena ibaratnya seperti kacang lupa pada kulitnya. Nggak boleh seperti itu. Kacang lupa pada kulitnya itu justru menyakitkan mereka, justru menyakitkan gitu. Ketika misalkan ini yang terjadi ya, kalau misalkan ditanya ngapain ngurusin, ya ada yang mengatakan ngurusin negeri orang lain, ini Indonesia masih carut marut, bukan urusan gua, emang gua pikirin dan sebagainya. Itulah pertanyaan, itu dalam hatinya gua pengen bertanya gitu. Dalam hati gua mau bertanya, ini ada pertanyaan besar pada hati mereka sama ini kemana aja ya. Makanya kan udah pantas, udah jelas aja kan gitu, ketika mereka di sini saja kan gitu. Bagaimana tidak sampai menuduh ulama sebagai sesat, ulama sebagai Islam radikal dan sebagainya. Itu udah ya, kita udah tahu dari ciri-ciri tersebut. Ketika di sini ada orang-orang yang tertentu misalkan menuduh ulama itu sebagai sebagai Islam radikal, sebagai kesesatan, itu udah yang terjadi. Makanya kan isu Palestina akhirnya secara tidak langsung mereka tuh tidak membela. Mereka hanya membela ya para Zionis itu, para anak tua itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan mereka masalah Pancasilais, atau masalah masalah tentang mereka itu masalah yang tentang Pancasilais, yang mereka menganggap itu adalah
UUD 1945, ya harusnya kita memaknai Palestina itu sebagai saudara kita, ya. Malahan kan dalam itu juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan demikian, dalam pembukaan UUD udah jelas penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang terjadi sekarang itu adalah mereka yang sok-sokan menjadikan, yang sok-sokan, yang mungkin saya mengaku muslim tapi ternyata kelakuannya di luar fakta yang terjadi. Ya bagaimana tidak kan gitu, udah mengkhianati ulama kan, terus ya apa ya, sebagai apa yang maksudnya yang kita membuat kebenaran itu dituduh sebagai intoleran lah kan gitu dan sebagainya. Kan ini yang menjadi ironi gitu dalam negeri ini. Dan apa yang terjadi sekarang itulah bukan suatu hal yang umum, bukan yang terjadi yang saat ini aja. Dari dulu memang udah seperti itu, ya. Bahkan sekarang kita tahu ada Hamas yang dituduh sebagai teroris. Itu gak para serigala, Hamas dituduh teroris. Gua mau kasih tahu nih untuk para serigala yang mungkin, mudah-mudahan para serigala juga dapat hidayah. Mudah-mudahan serigala itu bisa mau belajar, mau bertobat. Kasih tahu aja, Hamas itu orang-orangnya yang gak sembarangan. Hamas itu orang-orang yang punya ukiyah yang kuat. Dia membangun salat malam, dia menginfakkan hartanya, bahkan mereka itu adalah hafiz Quran. Mereka nggak sembarangan kalau gue tahu. Makanya kita ingat banget penakluk Konstantinopel, Al-Fatih itu cuman Al-Fatih itu bisa menakluk Konstantinopel karena apa? Karena rukiahnya yang kuat. Oh, masalah senjata, masalah tentang apa ya, masalah tentang persenjataan atau apa itu hanya ngebonus, tapi rukiahnya yang kuat itu yang membuat Al-Fatih bisa menakluki Konstantinopel. Bayangkan, Konstantinopel berat selama berapa abad belum bisa ditaklukkan, paling belum bisa ditaklukkan sama siapapun belum bisa ditaklukkan. Hanya tangan Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini juga sama, Hamas juga itu orang-orang yang nggak sembarangan. Seleksinya ketat banget. Mungkin seleksinya ketatnya tuh lebih ketat daripada kita mengamar kerja. Itu justru mereka itu merekrut, mereka itu tidak sembarangan, akan dites juga step by stepnya. Bagaimana Hamas itu sebagai Hamas itu ciri-cirinya seperti itu gitu. Nggak sembarangan ya, nggak sembarangan gitu. Penting sebenarnya, penting. Nah, ini yang gue mau sampaikan juga dalam video di channel gue ini kali ini. Apa yang terjadi sekarang itu adalah sesuatu yang kita bisa memaknai bahwa Palestina adalah saudara kita. Kita misalkan satu bangunan mengalami keruntuhan, kita mengalami keruntuhan juga. Itu pentingnya kita membela Palestina itu sampai sehidup semati, sampai surga. Bahkan mereka senantiasa mengharapkan mana Indonesia. Bayangkan lu direwelin ya, lu direwet sama Palestina, lu bagaimana sedihnya minta ampun. Apa yang terjadi sekarang itu ada tidak terlepas dari isu kita semua. Kita yang telah berutang pada mereka yang terus memperjuangkan kemerdekaan. Makanya jangan heran kalau misalkan masih ada mereka yang masih mengabaikan, bahkan tidak sedikit juga menuduh yang para alumni 212, dia menuduh yang tergabung dalam aliansi alumni 212, sampai ada yang mengomen, yaudah ya kita merasakan aja jihad, pindah aja ke negeri Palestina biar merasakan jihad gitu. Terus ada yang bilang udah jadi presiden Palestina aja kan. Ini suatu ironi, mereka yang seolah-olah tidak membantu kan. Ya udah sana pindah datang aja ke Palestina supaya kita merasakan jihad yang sebenarnya kayak gimana. Asal kasih tahu aja, jihad itu bukan hanya sekedar angkat senjata, bukan soal bagaimana kita jihad itu bukan hanya soal persenjataan doang. Kita mencari nafkah itu adalah jihad. Bukan hanya itu aja, bukan masalah itu aja gitu. Tapi masalah yang jihad mereka itu adalah cuma hanya mengangkat senjata doang, tapi tidak memikirkan masalah jihad itu adalah ya mereka cuma hanya sekedar angkat senjata doang gitu.
pentingnya pentingnya kita memaknai jihad itu bukan hanya angkat senjata, mencari nafkah, kita belajar, terus apa lagi, banyak yang berkaitan macam-macam. Kita membantu keadilan sosial, misalkan kita berinfak gitu, sodako, itu adalah sebuah jihad. Puasa juga itu jihad. Memaknai jihad itu jangan angkat senjata doang. Ini yang kita harus pintar. Apalagi ya, kalau misalkan mereka masih masih terpengaruh dengan message-message tersebut, aduh itu udah keterlaluan banget ya. Memang sih orang-orang yang para serigala ini kalau misalnya udah direkrut, itu udah pasti mereka tuh nggak akan menerima beneran ya. Kata Imam Syafi'i juga, lebih baik kita menghindar kedekatan itu meskipun itu cara yang benar, daripada kita terus berdebat di sosmed ya, terutama di sosmed juga, akhirnya ya itulah terjadi nanti kita menimbulkan dosa ya. Biarin kalau misalkan para serigala itu misalkan ya gitu mah ya, gimana ya, kalah ya gitu. Ya gitu, lemah banget sih, itu mah hal biasa gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalkan di antara mereka itu yang tadi gue sebutin, yang para serigala itu, maksudnya itu justru mereka nggak akan pernah tahu bagaimana mengenai tersebut, karena mereka cuma hanya cuan doang. Tapi mereka mengenai ilmu, mereka tuh nihil banget. Bayangkan aja, lu ditanya, lu baca jurnal belum? Lu baca jurnal enggak? Lu baca ini enggak? Masalah apa ya? Gue pernah inget banget masalah tentang vaksin aja. Mereka tuh cuma hanya tahu, iya vaksin ini gini-gini, nanti cerita antibody kayak gini. Tapi lebih detailnya ada nggak? Nggak ada. Bahkan yang kemarin, yang masalah datang ke sana, jangan gue ingat banget tuh, ada salah satu posting yang gue sempat baca juga kemarin. Itu mereka itu, ya nih bukti nih, gue kesana kan. Nih jangan yang kata orang-orang yang sok-sokan membela UUD dan sebagainya. Ya itu mereka kan gitu. Mereka cuma hanya melihat satu sisi doang, tapi tidak melihat sisi lain gitu. Itu yang penting sebenarnya bagi kita semua memaknai bahwa ini bukan persoalan satu atau dua orang. Ini persoalan kita bersama kok. Palestina ada persoalan kita bersama. Kalau misalkan ketika masih ada yang membela Zionis, ya semoga mereka yang masih membela Zionis itu mendapat hidayah supaya dicerdaskan. Dan gue juga pengen sebelumnya meminta maaf kepada para warga Palestina yang sampai maksudnya ada sebagian warga Indonesia yang masih mengabaikan pembelaan ini. Dan apa yang terjadi juga minta maaf juga, memang kita juga masih belum mampu di antara kita untuk membela Palestina, tapi kita memperjuangkan apa yang kita mampu. Misalnya kita cuma hanya senjata sosmed, meskipun deras arus sosmed itu sampai di boykot, sampai di banner, sampai digembosin, tapi kita tidak menyudutkan untuk semangat membela. Bahkan kita tetap untuk di antara kita untuk menginfak, untuk meng-share juga berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan Palestina. Ya kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini juga bagian dari jihad kita untuk memperjuangkan kalian. Apa yang terjadi sekarang, kalian ada saudara kita semua. Bukanlah ketika saudara di hari ini juga atau di hari besok, bukan. Tapi kita dari dulu Palestina adalah saudara Indonesia. Dan mohon maaf banget kalau misalnya memang belum bisa memperjuangkan yang sampai sepenuh di antara kita yang masih belum bisa memperjuangkannya dengan yang dengan kita yang belum kita sepenuhnya. Tapi kita berusaha bagaimana kita juga merasakannya hal yang sama gitu. Bahkan kalau boleh tahu ya mengalami kegencetan, tapi tetap kalian mempedulikan Indonesia. Dan seharusnya mungkin juga ya warga Indonesia juga mengingat demikian, meskipun ada pekerjaan yang lagi rumit, ada pekerjaan ini, tapi kita tidak lupa bahwa Palestina adalah saudara kita yang memaknai dengan hal yang sama gitu. Palestina mengalami kegencet, mengalami terhempitnya mereka terhadap kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mempedulikan Indonesia, dan seharusnya demikian. Sudah sepatutnya kita merasakan hal yang sama, merasakan bagaimana ketika kita mengalami pekerjaan yang rumit, kita tetap tidak mengabaikan bahwa tentang isu Palestina. Mungkin itu juga dari
video kali gua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Semoga ini video bermanfaat dan bermanfaat, dan mohon maaf banget kalau misalkan tadi ada kesalahan kata, bahkan tidak sengaja, tidak sengaja. Pesan kepada kalian semua, kita terus mengupdate info-info tentang isu Palestina. Jangan sampai kita termakan hoax. Jangan sampai juga kita yang akhirnya membuat mindset kita itu jadi diendapkan dengan mindset yang buruk. Karena ini isu Palestina bukanlah isu dari 1, 2, atau 3 orang. Bukan hanya sekedar isu-isu mata, tapi bukan hanya isu-isu berkaitan dengan yang negeri mereka juga, tapi berkaitan ini isu-isu tentang kemanusiaan, terutama ini bagi muslim. Ya, oke. Thanks udah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.